nanti untuk pemikiran secara logika. Kemudian untuk teknik statistiknya pakai apa? Oh, pakai regresi berganda atau apa? Itu kan bisa dilakukan. Nah, tadi kalau biasa pakai data panel ya biasa pakai regresi, misalnya seperti itu. Nah, hipotesisnya juga apa? Itulah nanti yang mau kita uji, gitu ya. Cuman kalau di stata kita juga harus tahu persamaannya, ya, persamaannya kemudian diturunkan menjadi hipotesis. Karena nanti mau diketikkan komen itu butuh persamaannya secara lengkap, ya, mau variabel kontrol dan sebagainya dimasukkan di persamaan. Ya, karena variabel kontrol itu nggak akan terlihat di hipotesis. Jadi kan untuk menjalankan stata kan kita perlu tahu persamaannya apa. Nah, untuk pelaksanaannya ya, yang pertama tentu kita harus siapkan data awalnya ya, yang tadi yang saya bilang kalau saya ini cukup memakan waktu ya, karena waktu gitu. Nah, kemudian tinggal kita import, kita review, kita jalankan analisisnya, kemudian kita ekspor, udah kita pindah ya. Kurang lebihnya sama lah dengan menggunakan aplikasi lain, cuman kan secara praktiknya ya step-stepnya mungkin agak berbeda. Nah, untuk stata ya tampilannya seperti ini, mungkin nanti bisa sedikit ya kita lihat nanti di laptop saya yang satunya ya. Kita lihat sedikit saja ya review. Kemudian ya kurang lebihnya persiapan data boleh menggunakan beberapa jenis data ya. Nanti di statanya kelihatan dia bisa terima apa saja jenis datanya. Kemudian tinggal diimpor saja, direview ada yang salah tidak. Kemudian ini adalah beberapa komen yang bisa dilakukan kalau mau menggunakan statistik deskriptif dulu ya. Kalau misalnya ingin menggunakan, kan awalnya kita pasti deskriptif dulu biasanya ya. Nah, itu bisa menggunakan komen-komen ini ya untuk deskriptif. Nah, kalau untuk lanjut ke regresi itu kita harus pilih modelnya ya, karena di sini ada 3 model, jadi kita pilih salah satu, baru kita pindah ke uji asumsi klasik, baru kita pindah ke pengujian regresinya. Nah, kalau untuk yang kepilih nanti random effect, kalau berdasar bukunya Muhammad Firdaus itu kita nggak perlu untuk uji asumsi klasik untuk khusus RE. Jadi biasanya biasanya saya seringnya kalau nguji stata tuh yang kepilih kalau nggak FE, RE. Cuman kalau ketemu RE saya senang karena nggak perlu uji asumsi klasik. Cuman kalau kalau FE ya itu barulah panjang berarti perjalanan saya masih gitu kan karena belum lolos uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik pun nanti kita harus melewati beberapa uji gitu kan. Itu pun belum tentu lolos. Cuman ya ada kan cara-caranya, step-stepnya. Kalau misalnya yang tidak lolos itu cuma autokorelasi sama heteroskedastisitas, kita bisa pakai STG. Kalau saya ketemu RE, saya udah seneng gitu kan. Langsung jalan saja udah jadi. Nah, cuman kan kita nggak tahu ya datanya seperti apa gitu. Nah, untuk pemilihan model ini ada ketentuannya ya, H0 sama HA-nya. Seperti biasa, untuk probabilitasnya ya, kita gunakan 0,5 karena kita sosial ya. Kemudian untuk pengujiannya di sini ada ini untuk model ya, untuk modelnya karena ya untuk stata ini kita memang harus uji model ya, beda dengan aplikasi yang lainnya. Kalau di SPSS kan nggak ada uji model, tapi kalau di stata ada uji model. Cuman karena dia sudah diuji model, kita tidak perlu dan bukan sebuah kewajiban untuk menguji normalitas karena sudah diuji modelnya fit gitu ya. Modelnya fit, nah, diuji di common effect sama fixed effect ini ditentukan mana yang mau dipakai itu menggunakan uji Joe. Nah, nanti kalau sudah kita uji dengan uji Hausman itu antara kita memilih antara fixed effect sama random effect itu mana yang paling bisa diuji. Kemudian yang terakhir itu menggunakan uji LM ya antara FE atau REM. Nah, nanti yang kepilih yang mana. Nah, untuk pemilihan model regresi detailnya ini untuk komen-komennya ya satu-satu. Kemudian ini untuk perintahnya, untuk
bagian uji asumsi klasik ya untuk masing-masing dari pengujian dari modelnya tadi ya bisa menggunakan ini. Kemudian untuk uji asumsi klasik ini satu-satu ya. Kalau misalkan kita ketemu FE atau LS ya, berarti kan kita perlu menguji uji asumsi klasik. Nah, untuk uji pengaruhnya kita bisa menggunakan regres robust atau bisa juga menggunakan XT regres ya, XT set regres. Nah, ini tergantung nanti mau menggunakan data panel atau tidak. Kalau kalau sederhana bisa menggunakan regres. Cuman robust ini dilakukan ini supaya hasilnya itu tidak terpengaruh dengan heteroskedastisitas ya. Jadi ini menggunakan robust. Nah, untuk ekspornya jadi ekspor itu bisa menggunakan picture, ada tabel juga kalau di pilihan di statanya. Cuman kan itu nanti agak berantakan gitu. Nah, kalau mau nggak berantakan, kemudian apa rapi itu bisa menggunakan Asdok. Cuman Asdok itu harus diinstal biasanya ya. Cuman nggak apa-apa, kan diinstal juga cepat. Tinggal ketik command SSC aja ya. Kemudian untuk hasilnya nanti tinggal disampaikan deskriptif, hasil pembahasan dan kesimpulan. Nah, saya pindah ke stata sebentar ya. Kemudian nanti dari stata datanya kita pindah ke artikel ya. Artikel yang stata saya ada. Jadi memang tidak semua data itu harus dipindah ke artikel ya, karena hasil stata itu sangat banyak ya. Sedangkan kita biasanya artikel itu cuma berapa lembar, gitu kan? Jadi biasanya memang dipilih mana yang kira-kira penting untuk bisa ditampilkan di situ ya. Mungkin saya pindah ke stata sebentar ya. Ya, ini untuk tampilan stata. Saya sudah run salah satu eh, model ya, salah satu model yang saya buat ya, model kebetulan ada data yang bisa digunakan ya. Ini modelnya saya gunakan itu dari awal berarti datanya ya. Datanya itu Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa format ini. Ini bisa diimpor ya. Ini ada beberapa pilihan format. Nah, ini ada Excel, ada CSV, SAV, dan lain sebagainya ya. Cuman saya biasanya malah sukanya pakai SPSS ya, karena eh, dia nggak perlu banyak berubah kalau saya masukkan ke sini. Kalau pakai Excel biasanya dia berubah itu tanda titik komanya saya agak repot ya untuk ngubah. Jadi biasanya saya mau lebih pilih pakai SPSS kemudian saya masukkan ke sini. Di copy manual pun bisa ya di data editor ya. Cuman ya tidak praktis praktis kita pilih import. Nah, kemudian kalau sudah diimport nanti masuk datanya di sini ya. Jadi setiap komen itu akan ada di kiri sini yang sudah kita lakukan. Nah, yang saya bilang sudah kalau sudah jadi dokumen rapi itu bisa pakai Asdok ini. Cuman kan kalau belum diinstal berarti pakai install SSC install Asdok dulu. Nah, ini nggak perlu lama, nanti tinggal diinstal saja. Nah, kalau Bapak Ibu mau misalnya di eh, impor langsung ya, sama caranya, tinggal dipilih saja, kemudian di browse, datanya ada di mana, kita bisa cari di sini, kita open. Nah, ini tinggal di oke saja.
Ya, ini ada peringatan ya, karena saya kan sebelumnya pakai data. Jadi dia mengingatkan kalau ada baru berarti yang tadi kehapus. Ya, nggak apa-apa gitu ya. Kita continue aja. Nah, dia sudah diimpor. Nah, kemudian karena ini datanya saya data panel ya, berarti kan tahunnya banyak, perusahaannya banyak gitu ya. Jadi kita juga harus cek apakah dia secara format sudah tepat atau ada yang kurang. Ya, di sini ada tinggal diketik aja. Ya, tinggal diketikkan pakai komen xtset from year, kemudian eh, ini tergantung Bapak Ibu variabelnya apa ya. Kalau misal ini kan punya saya perusahaan. Kalau misal Bapak Ibu daerah ya udah home-nya diganti daerah. Tahunnya juga tahun. Kalau bulan silahkan bulan. Ya, kemudian di enter. Nah, di sini kalau sudah strong balance kita tinggal lanjut saja sesuai komen-komen yang diinginkan Bapak Ibu. Nah, di sini misalnya kita mau jalankan regresi ya tinggal ketik gitu ya, tinggal ketik rek misalnya kemudian enter, dia sudah jalan ya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau simpan ya, saya sudah install Ashdok ya, jadi nggak perlu diinstal lagi. Cuman kalau mau nginstal ini komennya ya sc install Ashdok, ini nanti hasilnya jadi rapi ya. Misalnya ini kita ketikkan, kita enter ya. Ini hasilnya rapi. Ini bisa kita klik. Dia udah jadi file dokumen khusus ya. Ini hasilnya sangat sudah rapi, jadi tinggal dipindahkan saja. Jadi nggak perlu diatur apa tulisannya kemana, tabelnya kemana gitu ya. Kalau Bapak Ibu manual yang import tabel langsung itu itu masih berantakan. Ya, kalau saya biasanya masih berantakan itu. Masih ke sana ke sini, nggak rapi kiri kanan. Nah, kalau kalau pakai Asdok dia sudah rapi seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, nanti kalau mau lebih apa kecil kan tinggal digeser dikit. Nah, dia sudah rapi. Susunannya seperti ini. Udah jadi. Langsung di file Word. Nah, ini tinggal Ibu copy saja. Nah, ini kalau menggunakan Asdok, ini biar cepat ya, dan nggak berantakan kemana-mana gitu. Nah, untuk selanjutnya, kalau Bapak Ibu mau mengecek model ya, yang mau ditentukan tadi kan, yang pertama gitu kan model ya, dari dari FE atau RE gitu ya. Kalau dari FE atau RE berarti kita harus mengecek kita jalankan regresi untuk variabel yang pertama dulu ya. Ini saya tinggal klik karena sudah saya ketik ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu belum ngetik ya diketik dulu di bagian komen bawah ini ya. Atau kalau Bapak Ibu punya misalnya sudah disiapkan dulu di Word ya. Terus Bapak Ibu tinggal copy itu juga cepat enak gitu ya, biar cepat nggak perlu ngetik satu-satu. Boleh seperti itu. Misalnya Bapak Ibu sudah menentukan komen-komennya apa gitu dari awal sampai akhir diketik dulu di Word-nya, kemudian baru kita copy, kita kita copy pastekan di komen gitu bisa juga kan cepat. Jadi nggak perlu ketik satu-satu gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau cepat bisa seperti itu. Ya, kalau ini kan saya sudah ketik dulu, jadi dia tinggal di klik saja, kemudian enter. Nah, di sini sudah kita jalankan untuk regresi, ya, kita menggunakan FE. Nah, karena mau pilih FE antara RE gitu ya, kita cari estimate store-nya FE dulu. Nah, sudah. Kemudian kita cari ekstrak yang RE. Ya, kita jalankan yang RE. Ini maka belakangnya ada RE-nya. Ya, kalau yang tadi ada FE-nya. Nah, kita jalankan lagi, kita ketik estimate store-nya yang RE. Kita enter. Nah, kalau sudah kita lihat uji Hausman. Tadi kan di awal kita coba uji Hausman ya, kemudian Cico sama LM. Nah, untuk Hausman kita tinggal kita ketik aja Hausman, kemudian FERE. Nah, ini di akhir. Nah, ini bisa kita lihat kalau hasilnya untuk probability Chi-square-nya itu ini lebih besar dari 0,05 ya.
Jadi bisa kita bandingkan untuk menentukan apakah dia lebih bagus di FE atau RE. Karena dia lebih besar ya, berarti dia yang kepilih RE. Ya, RE. Karena dia lebih besar dari 0,05. Nah, ini yang untuk uji pertama ya, Hosman. Nah, tadi kan kita harus melewati pengujian selanjutnya, gitu ya. Untuk yang kedua, itu ada kita jalankan regresinya terlebih dahulu. Ya, biasa regresi biasa. Kemudian kita kita estimate store-nya yang PLS. Nah, sudah. Kemudian kita kalau sudah PLS di sini kita jalankan ekstrak ya, ekstrak yang khusus RE. Jadi antara PLS sama RE itu lebih bagus yang mana gitu kan. Nah, makanya tadi udah ketemu PLS, sekarang kita cari RE-nya. Makanya belakangnya RE. Nah, karena sudah ketemu PLS sama RE-nya, kita tinggal XTT test 0. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, dia 0,000 sekian. Nah, karena hasilnya juga 0,00 sekian ya, jadi lebih kecil. Nah, berarti dia yang kepilih RE. Ini untuk yang terakhir ya. Kemudian tadi kan 2 kali kepilih RE ya. Nah, karena 2 kali kepilih RE berarti ini yang kepilih modelnya RE. Ya, seperti kalau Bapak Ibu baca ya di bukunya Muhammad Firdaus disebutkan kalau kalau udah kepilih RE berarti secara uji asumsi klasik tidak dijalankan pun tidak apa-apa. Itu khusus RE. Cuman kalau untuk FE itu harus ada uji asumsi klasik ya, PLS juga. Nah, di sini karena nggak perlu lanjut ya berarti nggak perlu uji asumsi klasik. Cuman kalau mau lanjut uji asumsi klasik juga bisa ya. Bapak Ibu bisa menggunakan uji multikolinearitas, heteros atau autokorelasi. Nah, kalau untuk yang multikol itu berarti bisa menggunakan VIF ya. Cuman sebelum VIF jalankan dulu regresinya. Ya, jalankan dulu regresinya. Ini bisa dijalankan dulu regresinya, baru kita ketik VIF-nya. Ini diketik ya Bapak Ibu. Saya klik ini karena sudah saya ketik gitu. Ini kalau diketik manual di sini. Nah, nanti bisa ketemu VIF-nya. Nah, kemudian sama bacanya kayak kalau di apa SPSS. Nah, kemudian saya perlu uji selanjutnya ya. Uji selanjutnya itu uji heteroskedastisitas ya, karena uji heteroskedastisitas itu perlu XT-test 3, berarti kita harus jalankan lagi untuk regresinya ya. Jadi regresinya dijalankan dulu, baru kita ketik penjulukan. Ya, seperti itu. Jadi tiap kita mau menjalankan satu pengujian, regresinya harus dijalankan dulu. Nah, kemudian ada XT-test 3. Ini untuk menguji heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya sudah ketemu, kita bisa lihat di probability chain-nya. Nah, untuk pindah ke autokorelasi itu tinggal ke XT-test 2 ya, XT-test 2. Nah, jalankan dulu kayak tadi ya, extract-nya. Ini saya misalkan pakai FE ya. Karena yang perlu uji asumsi klasik kan FE, makanya belakangnya FE. Cuman kalau udah RE kan nggak perlu ya, makanya ini belakangnya FE. Ini cuman misalnya aja ya. Kemudian ketemu kita jadi XT-test 2 di enter. Nah, dia ketemu untuk probability-nya ya. Nah, kalau misalkan heterosnya sama autokorelasinya nggak lolos, kita bisa langsung STGLS saja. Ya, kalau misalkan mau menyembuhkan, istilahnya gitu ya. Cuman kalau enggak ya berarti satu-satu yang dari multicol tadi bisa dilakukan log learn seperti biasa atau difference. Kemudian bisa juga kalau heteros itu nanti bisa juga diubah ya untuk masing-masing seperti halnya kalau kita menggunakan SPSS mirip ya seperti itu, lahan transformasi dan sebagainya. Cuman kalau heteros sama autokorelasi sama-sama nggak lolos kita bisa menggunakan STGLS saja. Ya, untuk
baca hasilnya kita bisa menggunakan yang terakhir tergantung ya. Kalau misalkan nggak lolos tadi dua, berarti dari XTGLS bisa kita baca. Tapi kalau nggak, berarti regresinya seperti biasa. Ya, seperti biasa. Kalau kita misalkan, misalnya kita menggunakan XTGLS ya berarti kita baca dari sini. Ya, langsung kita baca dari P-nya ini yang lebih kecil dari 0,05. Nah, untuk hubungannya bisa dilihat dari koefisien. Nah, ini untuk menyimpan rapi seperti tadi, mungkin pengen yang langsung rapi gitu ya. Cuman memang kalau Bapak Ibu pengen mindah ini ke Word-nya supaya kita bisa pindah ke artikelnya dengan rapi gitu ya, harus dipakai Asdok tadi ya. Nah, cuman kan dia itu hanya menyimpan misalnya ini kan tadi saya ketikkan Asdok regresi ya. Nah, ini berarti yang kesimpan cuman hasil regresi yang ini gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau menyimpan regresi yang lain, STGLS, Hausman dan lain-lain, berarti dari setiap komen itu harus ada asdoknya. Ya, jadi harus ada asdoknya dari setiap komen. Jadi nggak bisa dia nyimpen semua langsung komen nggak bisa ya. Jadi harus dari setiap komen itu harus diketikkan asdok biar jadi satu dokumen tadi. Nah, kita pindah ke artikel ya. Nah, ini artikelnya kan menggunakan Tata ya untuk hasilnya. Jadi kita bisa lihat hasil statanya. Di sini tadi kan hasil statanya itu kan banyak ya. Kalau mau kita tampilkan semuanya nggak mungkin karena memang banyak banget itu hasil hasil angkanya saja. Maka dari itu kalau di jurnal ini dia mintanya kan dia hanya sekitar 15 halaman sudah dengan daftar pustaka ya. Maka dari itu di sini kita bisa lihat di bagian hasilnya ya. Untuk pemilihan modelnya sudah langsung saja gitu ya. Saya nggak tampilkan untuk ujinya satu-satu, jadi langsung saja kita tampilkan intinya ya, yang terpilih apa. Kemudian pindah, barulah karena dia butuh uji asumsi klasik. Kalau misalnya dia butuh uji asumsi klasik, saya tinggal ketikkan saja di sini kurang lebihnya ya, eh, garis besarnya di sini. Kemudian baru yang ditampilkan tabelnya itu yang hasil hipotesisnya. Ya, yang hasil hipotesisnya baru saya tampilkan di sini. Nah, karena ini kan yang penting yang bisa kita baca p-value-nya gitu ya. Jadi ini yang ditampilkan. Nah, kurang lebih untuk semua semua hipotesis atau persamaan seperti itu masing-masing. Jadi kalau ini kan kebetulan modelnya kan ada 4 ya. Jadi dia ada 4 kali, makanya lebih banyak. Mungkin kalau misalnya modelnya hanya hanya satu kali gitu ya, hanya satu kali bisa ditampilkan mungkin lebih banyak. Ya, cuman secara spesifik biar cepat seperti itu. Apalagi kalau jurnal kan ada jumlahnya ya, ada jumlah lembarnya, jadi nggak perlu semuanya ditampilkan. Nah, kalau Bapak Ibu tadi mau pakai Asdok, kemudian mau tampilkan di sini ya udah yang bagian Asdok regresi aja yang dijadikan dokumen baru. Jadi nanti tinggal pindah ke sini. Jadi kan cepat. Ya nggak semuanya harus Asdok. Ya, jadi sesuai ini kalau punya saya kan yang ditampilkan di sini cuman hasil resultnya dari regresi aja. Jadi yang pakai Asdok itu yang resultnya saja, nggak perlu yang
lain-lainnya. Karena nanti nggak cukup juga, karena ini ada juga ada 4 model gitu ya. Mungkin kalau cuma satu model bisa ditambahkan lagi, mungkin yang lainnya agar lebih detail. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu Pak, saya kembalikan ke Pak Komang. Baik, terima kasih Bu Veronica atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Baik, sesi selanjutnya kita akan buka sesi diskusi bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan berkaitan dengan konteks materi pada webinar siang hari ini. Dipersilakan bisa menggunakan fitur raise hand atau mungkin bisa mengetikkan pertanyaannya lewat kolom eh, komentar ya, kolom kolom chat ya. Baik, dipersilakan Bapak Ibu. Ya. Oke, sambil menunggu ya, saya dapat banyak insight dari pemateri untuk hari ini ya, berkaitan dengan teknik analisis data dengan menggunakan alat uji stata gitu. Ada suatu insight yang menarik buat saya di awal-awal slide itu, Ibu Veronica ya. Sebenarnya stata itu tidak rumit, yang mana stata itu bisa mudah untuk dioperasikan manakala kita tahu workflow-nya dan juga komen-komennya seperti apa gitu. Ya, setidaknya ya kita harus tahu workflow-nya seperti apa, step-stepnya bagaimana. Ya mungkin tadi sudah diberikan beberapa kiat-kiat oleh pemateri kita yang sangat luar biasa berkaitan dengan apa-apa saja workflow-nya yang harus ditempuh supaya langkah-langkahnya efisien. Salah satunya ya ada fitur ASDOC itu ya, Ibu ya. Sepemahaman saya ini baru tahu berkaitan dengan fitur Asdok itu. Biasanya kalau saya pakai Stata, Ibu, saya bakal membuat tabel baru gitu. Jadi ya sangat memakan waktu. Nah, jadi ini salah satu fitur yang cukup powerful lah, cukup mengefisienkan waktu berkaitan dengan eh, analisis data. Baik, sampai saat ini belum ada yang bertanya. Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya atau yang punya pertanyaan, dipersilakan dengan menggunakan fitur raise hand atau menuliskannya pada kolom chat. Oke, sambil menunggu ya Ibu Veronica ya. Mungkin dari saya, mungkin pertanyaannya Ibu Veronica ya. Eh, Mungkin begini Ibu Veronica. Se Oke lah, kita berbicara alat uji stata. Nah, alat uji stata adalah salah satu alat uji. Oke, kita ke Ibu atau Ibu ya ini ya, ke Dwi Prihatini dulu ya. Nah, sebelum nanti saya pertanyaan saya, mungkin saya belakangan aja Ibu. Ada pertanyaan dari Ibu Dwi Prihatini. Nah, pertanyaannya untuk Stata 17 ini beli lisensinya di mana ya? Apa ada range harganya enggak? Nah, itu pertanyaan Ibu Veronica, mohon dijawab. Ya, untuk stata itu tergantung tergantung dari jenis statanya ya. Ada versinya macam-macam ya. Kalau misalnya pakai kan ada Stata BE, SE, MP gitu ya, core-nya kan beda-beda. Nah itu yang paling mahal itu yang MP 4 core gitu ya, itu harganya jutaan ya karena asli ya. Kalau yang per tahun itu bisa 3 jutaan ya, kalau perpetual tuh bisa 7 juta, 13 juta gitu ya. Kalau ibu mau bilang yang asli. Cuman kan untuk pendidikan itu kan ada yang kalau ibu mau download nanti bisa share, bisa minta saya ada link untuk install kalau ibu belum punya ya. Nanti ada crack-crackannya untuk bisa jalan. Karena kalau beli kan cukup besar ya, ada sekitar 3 jutaan lebih ya. Cuman kalau mau pakai asli pun boleh, kalau ada uang ya, ya tentu boleh, boleh sangat boleh, silakan. Tapi kan kalau untuk krek-krekan saya terbatas itu untuk pendidikan ya. Jadi kalau mau pakai asli pun boleh ya. Harganya dolar, ada webnya, Ibu bisa lihat MP Core yang paling tinggi itu mungkin 9 juta sampai 13 juta, tapi ada juga yang 3 juta saja kalau Ibu mau beli yang asli. Ya, kalau mau install saja, nggak perlu dari web itu, boleh nanti minta linknya ke saya. Ya, Oke, baik. Semoga sudah bisa menjawab ya untuk Ibu Dwi Prihatini ya. Berkaitan dengan license software ya, ya bisa nanti dikasih pilihan ya Ibu ya. Apakah license yang memang original langsung beli di di toko resminya ya gitu mungkin ya. Karena memang ya
sama seperti software yang lain, termasuk bahkan SPSS ya. Ada license-nya kita harus berbayar, tapi nanti ini atas kebaikan dari pemateri, mungkin kalau semisal Ibu Dwi ingin install, nanti bisa dibantu oleh Ibu Veronica berkaitan dengan mungkin ada pad atau crack-nya ya, yang bisa digunakan untuk membantu dalam mengolah analisis data menggunakan Stata. Nah, itu ya, Ibu Dwi Prihatini, semoga bisa menjawab. Kemudian, nah ini ada pertanyaan dari Ibu Oktavia ya. Adakah rekaman yang bisa dipelajari lagi, terutama yang masih pemula? Nah, mungkin saya ke Ibu Veronica dulu ya. Ada rekaman nggak atau mungkin referensi untuk mempelajari Stata mungkin di YouTube atau bagaimana? Oh, Dipersilakan Ibu. ya. Di YouTube banyak sih kalau ibu mau cari ya. Di YouTube banyak kok yang bikin konten stata ya. Nanti tinggal dicari aja yang ibu mau menjalankan regresi atau multicall, tapi harus diketikkan itu. Kayak ibu mau nguji apa gitu masing-masing gitu. Karena kan biasanya mereka bikinnya itu per pengujian, ya per pengujian. Nah nanti bisa dicari saja banyak. Bahkan di Google dicari pun banyak. Kalau mau buku pun ada. Mungkin saya bilang tadi kalau buku yang tidak hanya praktiknya ya, tapi secara logika pembacaan arti dan sebagainya itu bisa pakai bukunya Pak Muhammad Firdaus gitu ya. Tapi kalau mau pakai mungkin khusus tata yang benar-benar khusus tata gitu, kalau punya Pak Firdaus kan ekonometrika ya, itu bisa Ibu baca dari Pak Solihin juga bisa ya, Pak Muhammad Solihin. Nah itu dia khusus stata saja. Kalau memang fokus mau stata, cuman kan buku saling melengkapi, jadi bisa dibaca semuanya. Untuk praktiknya sama untuk teorinya gitu ya. Karena kan kalau praktik doang juga nggak bisa kalau nggak bisa dibaca secara ini ya. Karena kan nanti di artikel kan juga perlu secara pengertiannya dan sebagainya. Cuman kalau mau klik-klik per step-stepnya lengkap ya silahkan dicari. Biasanya ada yang bikin ya, dosen juga yang biasanya bikin kan yang suka tampil bikin ada mungkin vlog khusus gitu ya. Vlog khusus dosen-dosen kan biasa bikin juga. Cuman mungkin harus spesifik ibu mau cari yang mana. Cuman saya juga sarankan baca buku ya, karena kan itu lebih melengkapi gitu ya. Dan dia juga sudah terbit, jadi lebih istilahnya lebih terpercaya karena dia dipublish di penerbit yang memang memang bagus gitu ya, dan dijual secara umum gitu. Ya nggak apa-apa, nggak terlalu mahal bukunya. Kalau yang Indonesia ya, kalau yang luar negeri baru itu mahal ya. Nggak- Biasanya harganya kan yang dalam negeri lebih murah kalau yang di sini. Ya nggak sampai juta gitu kan. Ya Oke, kurang lebih baik. seperti itu ya. Ya nanti dipelajari pelan-pelan Bu. Ya dari awal gitu kan. Saya juga dulu ngulik gitu. Tapi nanti kalau udah biasa ngeran itu komen-komennya bahkan udah hafal. Ya, udah hafal ketik-ketik apa gitu. Kalau agak lupa, tinggal review dikit jalan gitu. Saya kalau lama nggak pakai, saya ini gampang lupa soalnya ya. Kalau misalnya berapa bulan aja, biasanya saya udah agak-agak lupa tuh. Cuman kan saya review, oh ya, gitu kan. Yang penting kalau kalau Stata tuh tahu komennya aja, ya, tahu komennya aja, udah beres gitu. Kalau nggak tahu ya nggak jalan, itu aja. Ya. Intinya tahu komennya. Cuman kalau komen mah gampang dicari. Bahkan banyak diskusi umum, diskusi luar negeri internasional tuh. Kalau misal kita nggak lolos ini, nggak lolos itu, bagaimana? Itu ada. Forum umumnya tuh ada khusus Tata. Ada. Terkenal itu Tata. Bahkan di luar negeri itu mereka ada forum forum ngobrol kalau misalnya datanya secara Stata kok begini, kok nggak bisa ya, tetap nggak jalan gimana itu ada. Yang kayak gitu pun ada gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Veronica. Semoga bisa menjawab nggih Ibu Octavia dan ada sedikit follow up dari Ibu Octavia. Nah, minta untuk crack-nya nih gitu. Nanti bisa silakan Ibu Octavia untuk menghubungi langsung Ibu Veronica terkait dengan crack untuk aplikasi Statanya. Nah, kemudian lanjut ya Ibu nggih. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Sidik Almutawakil nih. Nah, pertanyaan dari Pak Sidik, izin bertanya, apakah perlakuan Stata sama dengan SPSS? Dan untuk mengujinya, apakah yang
Dan untuk pengujiannya, apa yang membedakan? Nah, demikian pertanyaan Ibu. Silakan untuk dijawab. Perlakuannya ya untuk Stata sama SPSS. Jadi eh, kalau SPSS itu kan kalau kita mau nyuruh sesuatu kan kita klik aja menu di atasnya ya. Itu aja. Kalau Stata ini kita yang penting tahu komennya aja cepet gitu ya. Komennya aja ketik 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 cepet gitu. Ketik ya. Kalau tadi saya nggak ngetik karena udah ya karena sudah saya ketik gitu ya. Nah kan sebelumnya itu perlu diketik gitu. Dan komennya itu masing-masing punya fungsinya gitu ya. Itu untuk istilahnya teknisnya ya, teknisnya ketika kita jalankan aplikasinya itu untuk teknis. Cuman kalau untuk pembacaannya gitu ya, pembacaannya kayak yang kurang dari 0,05 gitu, signifikan apa enggak itu mirip sama. Semua semua alat statistik seperti itu ya. Kayak p-value-nya berapa, kurang dari dan sebagainya itu sama. Kemudian kayak oh kalau ini nggak lolos kita transformasi sama ya. Cuman bedanya ketika teknisnya aja. Teknisnya kalau transformasi berarti kan kalau di Stata kita pakai rumus juga ya, pakai komen tadi. Kalau misalkan kita mau apa menjalankan satu perintah itu kan kita harus ngetik komennya gitu kan. Rec misalnya reg ketik variabelnya enter. Itu kan untuk yang Stata. Kalau SPSS kan kita klik yang atas tuh menu ya analisis regresi, klik ke variabelnya apa, pindah kanan, pindah kiri, gitu aja kan. Itu teknis, teknis ya. Tapi kalau untuk membacanya gitu ya, kita misalnya sama-sama dapat tabel nih, gitu kan. Ya secara prinsipnya sama, kan signifikansi 0,05, p-value kurang dari berarti lolos gitu kan signifikan, nggak signifikan. Bagian pembacaan secara teori logikanya sama, ya. Hampir semua alat statistik seperti itu. Ya, jadi makanya saya bilang kalau udah bisa satu SPSS harusnya bisa yang lain, gitu ya. Karena pembacaannya secara umumnya sama, cuman teknisnya aja nanti mungkin agak berbeda, gitu ya. Teknisnya agak berbeda, cara-caranya untuk klik, prosedurnya dan sebagainya itu beda ya. Kayak tadi si Stata itu secara model udah bagus gitu. Kan Stata pun perlu model ya, perlu model yang terbaik untuk bisa dijalankan. Ya, kalau SPSS nggak usah, kita nggak perlu nyari modelnya kan langsung aja jalan regresi gitu kan. Makanya dia perlu uji normalitas gitu kan. Tapi kalau Stata itu udah nggak apa, dia perlu ya, dia perlu untuk memilih modelnya, model yang terbaik yang mana. Nah, itu yang pertama dilakukan kalau di Stata. Nah, baru setelah kepilih modelnya, barulah jalan pengujiannya seperti biasanya waktu pakai SPSS ya. Jadi di Stata itu harus ada modelnya dulu, model terbaik namanya ya dari tiga tadi. Kalau SPSS nggak perlu langsung jalan aja. Ya makanya kan kita memandang si Stata ini jauh lebih baik karena dia itu membuat model yang terbaik dulu secara fit gitu kan. Kemudian dia memang difasilitasi untuk data panel tadi ya dengan banyak tahun, banyak perusahaan gitu ya. Jadi dia memang sudah terbiasa menjalankan data yang memang cukup banyak ya, cukup banyak dia bisa. Makanya disarankan kalau data panel itu pakai Stata ya. SPSS juga bisa, aplikasi lain juga bisa. Tapi si Stata ini punya kelebihan untuk yang di data panel tadi gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Veronica. Nah, ini kebetulan Pak Sidik on kamera ada pertanyaan follow up lagi Pak Sidik, apa sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Iya, baik. Iya, Kalau iya. sudah, terima kasih Pak Sidik. Eh, Sekarang saya lanjut, nggih. Ada pertanyaan lagi, Ibu. Dari ini Ibu ya, Ibu Kalsum dari FE Unsri. Selamat siang, izin bertanya Ibu. Mohon berikan saya referensi buku untuk belajar stata atau jika Ibu punya manual book atau modul belajar yang bisa belajar, dijadikan referensi belajar untuk data panel X dan Y atau disertai variabel moderasi, mediasi, dan intervening. Terima kasih sebelumnya.
Nah, pertanyaan dari Ibu Umi Kalsum. Dipersilakan Ibu Veronica. Ya, dari Umi Kalsum ya. Tadi kurang lebih tadi saya sebutkan ya untuk buku ya. Jadi kalau belajar ini eh, saya sarankan tidak dari satu sumber saja, tapi sumbernya banyak ya. Yang pertama buku ya, bukunya seperti tadi saya bilang ada buku itu kalau materi ya ada dari ekonometrikanya Bapak Muhammad Firdaus, itu bisa dibaca secara teorinya. Dan dia juga baca, dia tidak khusus tata, dia banyak ya. Cuman kalau mau khusus tata bisa ke Pak Solihin gitu. Cuman kalau ini buku saja kan tentu kita mungkin masih ngawang-ngawang gitu ya, karena kan membayangkan kayak kayak kalau kita baca novel gitu kan kita hanya membayangkan secara praktiknya kan belum lihat gitu ya. Kalau secara praktik tadi kurang lebih saya tunjukkan, tapi mungkin karena singkat ya kalau waktunya kurang sepertinya kalau harus satu persatu pelan-pelan gitu. Ada apa satu kasus tentunya kan itu butuh waktu yang lebih lama ya. Kalau mau ya Bapak Ibu bisa cari mungkin di YouTube dan sebagainya biasanya ada tuh mereka cari satu eh, jenis misalnya satu kasus gitu ya. Cuman harus jelas juga karena kan mereka nggak lengkap juga mereka nguji. Biasanya mereka cuma nguji satu satu regres atau satu uji multikol atau satu uji heteros atau satu uji model gitu aja mereka. Jadi nggak bisa dalam satu satu YouTube terus bisa ketemu semuanya gitu ya. Kemudian eh, kalau dari saya biasanya saya punya catatan, catatan saya satu lembar aja ya untuk itu untuk review saya. Kalau misal saya lupa, saya biasa lihat itu. Ya, cuman ya pakai tulisan tangan saya dan itu kalau dibaca mungkin nanti ibu bingung ya belum saya ubah diketikan. Cuman saya biasanya ada satu lembar komen-komen dari satu model penelitian saya dari zaman dulu itu ya satu. Kemudian ada part-partnya eh, dari step-step dari milih model sampai akhirnya jadi persamaan jadi regresinya diputuskan kurang dari dan sebagainya cara memutuskan tuh ada saya catatannya cuman kan itu istilahnya mind mapping saya gitu mind mapping saya catatan saya itu hanya butuh satu itu biasa saya lihat buat review aja kalau saya lupa. Nah, nanti kalau Ibu mau belajar dari awal, berarti Ibu baca buku, lihat YouTube, kemudian kalau sudah, mungkin bisa dibikin mind mappingnya. Ya, Ibu coba satu-satu, nanti lama-lama udah terbiasa. Ya, untuk mind mapping itu saya bikin dari satu penelitian saja, nanti saya akan ingat untuk penelitian yang berbeda, gitu. Karena kan intinya kan urutannya saja, komennya sama cara pengambilan keputusan. Ya, itu aja. Ya, jadi urut-urutan step dari milih model sampai jadi filenya, kemudian habis itu keputusan yang diambil dari setiap stepnya itu, ya, itu biasa saya bikin mapping satu satu lembar aja, satu HVS gitu, satu lembar. Kalau saya lupa tinggal saya baca sebentar. Nah, baca sebentar. Nah, udah terus lanjut gitu. Ya, itu untuk review saja biasanya saya. Ya, kecuali kalau saya menjalankan stata tiap hari ya. Cuman kan nggak tiap hari. Cuman kalau neliti saja gitu kan. Kan kita kalau dosen banyak juga ya kerjaan administrasinya nggak mungkin nggak tiap hari itu jalankan kan. Ya, mungkin bisa jadi side hustle-nya juga ya untuk menjalankan itu gitu kalau dosen kan. Ya, mungkin kurang lebih kalau mau belajar dari awal kurang lebih seperti itu sih. Ya, kurang lebihnya caranya. Ya, kalau kalau saya gitu, kalau saya ya untuk review dan sebagainya gitu. Ya, mungkin seperti Oke, itu, Pak. ya, baik. Terima kasih Ibu Veronica atas jawabannya. Mungkin semoga bisa menjawab ya Ibu Umi Kalsum dari FE Unsri, atau semisal kalau ada pertanyaan follow up mungkin Ibu mungkin bisa disela nih untuk Ibu Umi. Saya kira sudah jelas nih untuk pertanyaan dari Ibu Umi. Nah, kemudian saya lanjut lagi nih, ada pertanyaan lagi dari Bapak Kurniawan Hidayat. Pertanyaannya, apakah stata bisa digunakan untuk jenis non single data ya, Bu? Dari data panel kripto misalkan. Nah, itu gimana Ibu Veronica? Mohon dijawab, Bu.
Ya, untuk data jenis non-single data, ya datanya banyak. Ya, malah disarankan untuk kayak gitu, Pak. Jadi sangat bisa, ya. Dia lebih dari satu data kayak panel, time series, gabungan perusahaan, tahun gitu bisa. Kalau kripto, misalnya, kalau single data, ya mungkin survei persepsi akademisi tentang aset kripto gitu ya, atau periodenya satu saja gitu ya. Itu bisa menggunakan regresi, SEM, statistik atau deskriptif. Cuman yang bukan single gitu ya, yang banyak datanya gitu kan. Bisa tuh misalnya tentang harga atau volume beberapa aset kripto selama beberapa tahun, tahun satu, tahun dua gitu kan. Return volumenya berapa, Bitcoin atau Ethereum dan sebagainya gitu kan. Itu bisa digunakan, silahkan saja ya. Kalau pakai tahunnya banyak, itu berarti nanti harus dipakai XTREC gitu ya. Kalau cuman satu regresi biasa, rek saja gitu kan. Bedanya di situ aja ya. Jangan lupa juga dengan modelnya taruh di belakang itu. Jadi kalau konteks penelitian seperti itu tentu bisa. Saya kemarin juga kayak saya kemarin juga pakai aset kripto, tapi lagi OTW ya, belum belum jadi juga tentang aset kripto. Itu saya pakai kuesioner ya. Bisa saya pakai juga pakai Stata ya. Cuman ini lagi mengumpulkan data. Seperti yang saya bilang, saya kalau mengumpulkan data agak lama gitu ya. Responden meskipun hanya dosen-dosen yang saya kenal pun mereka ngisinya malas-malasan gitu ya. Jadi saya harus deketin satu-satu. Kalau nggak gitu mereka nggak buka, nggak baca, nggak mau ngisi gitu kan. Jadi ya, ya karena cukup lama ya masih OTW juga ya, belum saya run itu karena kan datanya masih OTW saya kumpulkan. Untuk yang aset kripto ya contohnya bisa pakai Stata ya, dia nggak cuman buat data tunggal ya, juga bisa panel, bisa time series, longitudinal juga bisa gitu ya. Ya itu tadi beberapa harga aset kripto, periode berapa, analisis panel, time series, semua bisa kalau mau dilakukan dengan Stata. Tentu bisa. Nanti tinggal disesuaikan saja komen-komennya. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Semoga bisa menjawab nih Bapak Kurniawan Hidayat. Tapi kalau semisal Bapak ingin ada pertanyaan follow up, mungkin dipersilakan. Itu mungkin saya kira sudah cukup nih Bapak Kurniawan. Nanti semisal kalau ada pertanyaan bisa disela saja Bapak nggih. Atau saya kembalikan ke Bapak Ibu yang lain. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menggunakan fitur raise hand. Atau mungkin bisa menuliskannya di kolom chat. Oke, ini karena waktunya masih Ibu. Oke, mungkin saya yang mengisi sedikit nggih berkaitan dengan pertanyaan saya yang tadi sempat tertunda mungkin. Atau mungkin sudah sempat dibahas sedikit mungkin Ibu ya. Nah, berkaitan dengan struktur data mungkin Ibu ya. Karena kita berbicara software Stata, memang software Stata ini kan dirancang untuk data yang sifatnya data panel. Nah, misalkan nih kalau kita punya data, struktur datanya data cross-sectional itu mungkin data penelitian kuesioner survei, berarti ini saya mungkin minta konfirmasinya aja Ibu ya. Berarti kita bisa saja menggunakan Stata, tapi kita tidak perlu melakukan uji-uji yang seperti data panel lakukan yang tadi Ibu jelaskan gitu. Berarti langsung kita regres saja kalau kita pakai data cross-sectional dari data survei. Gimana Ibu tanggapannya? Ya, untuk misalnya nggak pakai data panel ya, untuk regresi biasa, ya berarti disesuaikan sesuai kaidah statistiknya ya, kaidah statistiknya. Karena dia kan cuma satu saja ya, berarti tapi tetap ya uji uji secara statistik yang harus tuh ya tinggal dijalankan. Cuman kan dia nggak perlu pakai apa tadi autokorelasi gitu kan nggak perlu ya, karena kan dia kan cuma satu 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 periode saja gitu kan nggak perlu. Jadi ya seperti seperti kalau kita nguji pada umumnya ya sesuai kaidah statistik gitu. Jadi si si siapa si
Stata ini itu kan alat ya, alat. Mau kita jalankan apapun dia lakukan, gitu loh. Kalau Bapak mau ngerjain pakai caranya si apa data panel pun dia jalan, gitu kan? Dia jalan. Cuman kan balik lagi ke kitanya. Kitanya makanya kita punya ilmu kan, punya punya pengetahuan, punya pikiran untuk baca. Kalau secara statistik, kalau misalnya ujinya itu cuman regresi biasa, apa dia perlu autokorelasi? Apa dia perlu diuji autokorelasi kan tidak gitu kan. Jadi ya diuji yang perlu-perlu saja gitu kan. Kalau misalnya dia regresinya satu ya pakai reg kan, berarti bukan XT-reg karena dia cuman variabel sederhana gitu misalnya. Kalau misalnya regresinya multi kan pakai XT-reg karena dia kan pakai tahun-tahunnya banyak ya. Seperti itu. Jadi disesuaikan. Jadi sebelum menjalankan ini tetap ilmu statistiknya tetap dijalankan ya tetap dijalankan. Butuhnya apa, tinggal kita lakukan di situ. Kan alat gitu ya. Tetap tetap kita yang menentukan mau nguji apa sesuai kebutuhan dari setiap analisis. Ya, jadi sesuai kebutuhan saja, Pak. Sesuai kebutuhan. Kalau yang enggak usah gitu ya. Yang enggak usah. Kayak enggak ada yang enggak usah diada-adain gitu kan. Jadi bukan terus semuanya dilakukan biar ada gitu. Ya, sesuai kebutuhan saja, Pak. Ya, bisa dilakukan sesuai kebutuhan. Oke, baik. Oke, pada intinya sih kata kuncinya sesuai kebutuhan Ibu G. Karena kita berbicara data survei, data yang memang tidak menggunakan time series ya, data panel, ya kita sesuaikan dengan misalkan asumsi kelasnya atau korelasi, memang kan secara kita kalau ngambil data survei lapangan kan kita tidak perlu menguji atau korelasi kan. Ya berarti disesuaikan ya kembali lagi ke ilmu statistiknya Ibu ya. Ya, pemahaman terkaitan dengan ilmu statistik. Nah, kemudian ini sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, eh, adakah yang ingin ditanyakan lagi kepada Ibu Veronica selaku pemateri pada sesi webinar hari ini? Bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa mengetikkan di kolom chatnya, chat Zoom-nya. Baik, sambil menunggu mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Ibu. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Kalau kita berbicara stata lagi, Ibu ya, kita berbicara struktur data panel. Nah, sangat memungkinkan kalau kita membuat model kombinasi antara moderasi dan mediasi kan gitu. Nah, eh, sependek sepengetahuan saya, Ibu, dan saya juga sempat publish di salah satu jurnal Sinta, saya pakai stata, tapi saya pakai moderasi. Jadi kita buatkan model regresinya, terus kita interaksikan antara variabel moderasi dan juga variabel X-nya kan. Nah, itu untuk moderasi. Nah, kalau mediasi seperti apa dia Ibu mereka? Kalau misal kita mau pakai stata untuk alat ujinya. Oke, kalau misalkan moderasi sama mediasi ya, itu kan secara struktur profesionalnya kan beda. Yang satu kan moderasi itu kan kapan atau kondisi pengaruh itu menjadi lebih kuat gitu. Kalau si mediasinya itu kan melalui gitu ya, penghubung melalui. Jadi secara panah pun hubungannya beda. Tadi yang moderasi kan tinggal dikalikan karena dia interaksi gitu kan untuk moderasi. Tapi kalau secara apa komen nanti tinggal komennya aja yang beda, Pak. Kalau yang moderasi mungkin kalau manualnya kan bisa dikalikan karena dia interaksi atau dia pakai tanda kayak pagar gitu ya, pagar dua gitu. Itu untuk yang moderasi. Tapi kalau yang mediasi nanti bisa pakai dia pakai SEM gitu ya, SEM. Jadi secara komennya dia nggak pakai reg lagi, tapi pakai SEM. Ya, pakai SEM. Kemudian nanti diikuti oleh variabel-variabelnya ke belakang pakai tanda panah, ya gitu. Jadi kalau secara komennya itu beda, ya. Kalau yang moderasi tetap pakai regresi, reg gitu ya. Tapi kalau mediasi itu pakai SEM. Jadi bedanya nanti di komen, komennya, ya. Jadi nanti bisa dicoba ya, hasilnya tentu beda karena kan secara pengaruh dia beda. Yang satu kan interaksi, yang satu
melalui yang satu menguatkan, yang satu kan menghubungkan. Ya, kalau yang menguatkan itu bisa diinteraksikan, kemudian pakai regresi lagi. Tapi kalau untuk yang mediasi itu nggak bisa pakai regresi. Ya, dia pakai SEM. Gitu ya, secara komennya beda Pak. Jadi nanti Bapak kalau punya penelitian pakai mediasi berarti nggak pakai rek lagi, tapi pakai SEM untuk lihat mediasi tadi. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, sip, sip. Ya, bisa dipahami, Bu. Ya, terkait dengan moderasi, ya memang seperti yang Ibu katakan, saya pakai interaksi, kemudian ada prosedurnya, mungkin ada sumber referensi bukunya, itu saya coba turuti. Nah, ini agak sedikit mungkin yang lebih ke tingkatannya lebih advance mungkin Ibu ya karena kita berbicara intervening atau mediasi mungkin udah beda karena kita berbicara mediasi kan mungkin tanda panahnya beda kalau kita ngambil di SPSS mungkin kita ngambil pendekatan analisis jalur mungkin ya nah, tapi kalau di SPSS sorry kalau di Stata saya belum pernah coba tapi nanti coba ini rencana sih ya Bu ya saya rencana pengen buat penelitian mediasi tapi dengan menggunakan Stata. Tapi saya masih masih coba cari cari contoh riset-riset terdahulu yang pakai mediasi tapi dia menggunakan alat ujinya dengan Stata gitu. Nah, ini saya juga masih pelajari juga Ibu ya. Nah, berkaitan dengan mediasi. Tapi kalau moderasi, oke lah kita bisa interaksikan, mungkin bisa pakai bantuan statanya langsung atau mungkin bisa diinteraksikan langsung kalau kita mengolah data di Excel kan kalau kita berbicara analisis data mungkin kita buat tabulasinya dulu di Excel mungkin ya terus kita interaksikan terus kita bawa atau import ke Stata mungkin itu ya pilihan saja mungkin ya jalan cepatnya atau bagaimana. Oke, baik dari saya cukup Ibu pertanyaan dari saya sudah semua terjawab. Nah saya kembalikan lagi ke forum bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau mungkin mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, eh, sepertinya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya Bapak Ibu. Baik, jika demikian, mohon izin untuk panitia, mungkin saya tutup saja nggih, sesi webinar hari ini. Kemudian nanti saya akan serahkan lagi ke Pak Masdar untuk menutupnya secara resmi. Tapi sebelum masuk ke sesi penutup oleh MC, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi webinar hari ini. Nah, dari materi yang telah dipaparkan dapat kita pahami bahwa penggunaan Stata sebagai salah satu software yang powerful dalam mengolah data panel ya dapat membantu peneliti dalam mengolah data, memilih metode analisis yang tepat, melakukan pengujian statistik hingga menyajikan hasil penelitian secara lebih efektif dan siap publikasi. Selain kemampuan teknis dalam menjalankan analisis, penting juga pemahaman mengenai alur penelitian yang sistematis seperti workflow yang sudah disampaikan tadi yang sistematis agar proses penelitian menjadi lebih efisien dan hasilnya diperoleh dapat diinterpretasikan dengan baik. Oke, itu kesimpulan dari saya. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Veronica selaku narasumber pemateri pada webinar sesi siang hari ini. Terima kasih atas sharingnya Ibu, terima kasih atas ilmunya. Semoga ilmu yang dari Ibu berikan menambah wawasan kita, menambah manfaat bagi kita, khususnya bagi Bapak Ibu dalam melaksanakan proses penelitian. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada kegiatan webinar berikutnya. Saya kembalikan ke Pak Masdar selaku MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Komang telah memandu proses diskusi bersama dengan narasumber kita yang hebat, Ibu Veronica Ananta. Kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu di webinar yang sangat luar biasa pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Untuk link sertifikatnya telah kami sematkan di kolom chat. Oh, nggak bisa diakses linknya ya. Nanti kami buka Bu ya. Kami akan sampaikan agar bisa segera diakses.
Oke, baik. Semoga webinar dengan tema rahasia analisis statistik cepat dengan Stata dari data ke publikasi dapat memberikan tambahan wawasan dan meningkatkan kompetensi kita dalam bidang analisis data dan penelitian ilmiah. Nah, apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan kegiatan ini, kami selaku panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, akhir kata kita menutup kegiatan ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada kegiatan-kegiatan IJMA berikutnya. Baik, terima kasih Pak Masda, Terima terima kasih kasih Bu Pak Veronica Komang, Bu di Veronica, izin makasih. izin live dari room Zoom ini.
Mhm.